Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. La yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl واختلافil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa Sungai Selatan TV, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita
dalam acara kesayangan kita Gema Ramadan hari ke-17 144 Hijriah. Tema yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa. Nah pemirsa, di sini sudah ada tamu istimewa kita Ustadz Haryadi yang akan mengupas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, bagaimana kabarnya pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersama kami pada hari ini. Bagaimana Ustadz kalau Ustadz langsung saja untuk menyampaikan materinya pada hari ini? Ini bisa. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa HSSTV yang berbahagia, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjumpai bulan Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqun minan nar. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat dan mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah dan di dunia kita terhindar daripada mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Gema Ramadan kali ini, mari kita sama-sama mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama dahulu tentang kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam, syariat agama itu semuanya mengatur di dalam kehidupan kita. Mulai kita bangun daripada tidur sampai malam tidur kembali, segala tingkah laku perbuatan kita itu semuanya diatur di dalam syariat kalau kita ingin mengamalkannya. Itulah istimewanya Islam, itulah istimewanya syariat. Mengatur di dalam kehidupan merupakan ini pedoman hidup yang dituntun oleh syariat atau agama. Sampai-sampai ketika bangun tidur ada bacaannya, disuruh kita bebersih. Setelah sholat ada bahagian-bahagian ketentuannya. Sampai kita dibimbing cara ke WC, qadha hajat, buang air besar, buang air kecil, ada aturannya masing-masing. Bagaimana kita bekerja untuk tanggung jawab di dalam kehidupan kita, dalam kewajiban nafkah rumah tangga kita. Kemudian hukum-hukum syariat juga mengatur tentang pernikahan, tentang keluarga yang baik, keluarga mawaddah, rahmah, sakinah, itu diatur semuanya. Sampai jual beli ada aturannya. Hutang piutang, sanda nyanda dan lain sebagainya ada aturannya. Hukum nikah, hukum talak, hukum rujuk itu sudah diatur di dalam syariat. Bagaimana tata cara makan, minum, bagaimana jual beli, bagaimana dengan muamalahnya, bagaimana ketika kita kewajiban belajar, ngaji, tuntut ilmu, sampai kita tidur kembali, ada tata caranya di dalam kehidupan Islam syariat. Ini luar biasa. Islam memang benar-benar agama yang sempurna, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi kita bersyukur menjadi seorang muslim, menjadi seorang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang membawa kita kehidupan kita dunia dan akhirat mendapat keselamatan, yang di dalamnya juga ada bahagian-bahagian as-sifa yang disebut dengan penyembuh. Sehingga di dalam syariat agama kita, dalam mengayuni kehidupan kita dunia, sampai disebut dengan wahyu Allah merupakan as-sifa, itu sebenarnya sangat mudah syariat menganjurkan kepada kita. Karena di dalam salah satu hadis yang sahih, di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah pernah menawarkan, apakah kamu mau umurnya panjang dan murah rezekinya? Kata Rasulullah apa? Sambung silaturahim. Dengan kita menyambung tali silaturahim, jiran, tetangga, masyarakat, keluarga, acil, julak, mamarina, anak-anakan, jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Karena ini bahagian daripada tuntutan agama, syariat agama, karena dilarang dosa besar kalau kita sampai memutus tali silaturahim. Sampai kadang-kadang bertengkar di antara keluarga, bahualan, kadeberawaan, rangu-rangutan. Ini dilarang di dalam syariat agama, dosa besar. Rasulullah menyuruh supaya selalu menyambung silaturahim, sampai di antaranya fadilatnya itu memanjangkan umur. Maksudnya adalah isi daripada umur itu diisi dengan nilai amal ibadah dan memurahkan rezeki. Di situ ada asyifa. Kalau kita selalu menyambung silaturahim, di antaranya itu kalau kita rajin bailang, berkunjung. Nah, di situ ada kesempatan-kesempatan kita untuk menambah kebaikan. Makanya kalau kita rajin silaturahim, nah atau berkunjung, di antaranya adalah dengan memanjangkan umur, rasa sehat, ya kan? Dengan kadang-kadang kita dengan berbicara, dengan tukar pendapat, sehingga kita menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, karena itu agama menyuruh nyambung silaturahim. Ketika kita, keluarga kita, baik yang kaya atau yang miskin atau yang menengah, semuanya sama, sambung silaturahim. Ya minimal hari raya kadang-kadang lah. Walaupun kadang-kadang ketika pandemi kadang-kadang agak susah, kadang-kadang agak sulit, tapi tidak menghalang kita untuk menyambung silaturahim. Ketika kita datang ke keluarga kita, kita menyambung silaturahim, maka kita dapat fadilat memurahkan rezeki dan panjang umur. Kemudian ketika kita didatangi keluarga kita, kita sambut dengan hangat, kita sambut dengan baik, kita sambut dengan gembira, itu mendatangkan rahmat ke rumah kita. Sehingga datang kasih sayang ke rumah kita asal kita sambut dengan baik, dengan hangat, dengan bagus. Nah, ketika tamu kita pulang dari rumah kita, maka keluarlah dosa-dosa yang ada di rumah kita beserta tamu tadi. Nah, jangan sebaliknya, ketika datang keluarga beilang malah kita kadang-kadang benci, umpamanya kan, merangut, kulak datang kan. No, datang pulang, ujaban lah. Nah, ini kadang-kadang kada kebendaan ini nah uja. Rupanya diberi makan benda aja. Nah, ini kadang-kadang lah. Justru kita suka dihilangi kan. Lalu perlu dihidangkan makanan, dihidangkan kan minuman. Ini kadang-kadang setengah jam kisah kada disusurungi minuman. Karing liur nang beilang banyak putih aja kadida. Nah, ini kan. Ini ditakuni pulang nanti minuman kada ya. Orang beli surung-surung sareng bertakun lagi. Nah, ini kadang-kadang lah mendatangkan rahmat ke rumah kita. Apalagi yang kalau keluarga kita umpamanya sampai bermalam, nah samuturan mulai sampit umpamanya lah, ibak muturkol itu dijemuk, maka sampai 3 malam jatahnya kita menjemuk, diberi makan nih wes orang kampungnya telah. Apalagi yang sampai samuturan tengah hari di tengah bangirang muha, ini kan diberi makan nih, gaguduh tih dingin, gaguduh tih dingin. Pas sampai ke malam kelaparan nang beilang nek, maka hibak muturkol nih. Labar di kamar subalah kada karuan goreng nang beilang nih. Bunyi karo aja ubah bunyi karo. Napa aja bunyi karo bunyi lapar. Nah, ajar ampun rumah dua laki bini bepandir. Tuh manya tuh kula beilang kelaparan bunyi karo aja ubah lapar. Jadi ujar nang bini beres habis sebehnya ini nah kayak apa beres habis. Nah ubah pulang karo nukar ya.
Nah, ayo umanya, nukar umanya aja. Turun abenya ke kios malam itu nukar beres. Datang langkanting kandungan plastik salitar lah pulang nukar. Ayo bemasak aja nang laki. Kada por nambi ini kada leus bebulik pulang nambi ini anu abenya iwak habis. Di mana apa iwak habis? Anak ubah pulang karo hintalornya. Deder aja. Nya beitek di belakang rumah beitek. Nah aja jawabannya anu abenya pagi sabang di kolong TikTok ala hintalo. Ada jawabannya ini 10 buku nih nah. Di deder jangan laki nak mendeder nang bini. Kada lawas bebulik pulang nang bini nih. Napa jenukar beres salitarannya kola samutoro koli ibak. Kada mayo salitar. Nah kada mayo kayak apa nih lah ya. Nyau laki habis orang berjual salitarannya di kios kada lagi malam nih. Toko di pasar tutupan. Nah ubah pulang am karoha. Bubur aja pulang mau bubur pulang supaya harakat. Ayo jangan lagi mau bubur harana menyai. Bubulik pulang aja nambi ini mau bubur ni lawas. Maka kada mayo pulang kayo nya belum kumpul gas neh. Kada mayo kayo aja nambi ini. Napa pulang karonya nah geleger aja nah rupanya kegedangan geleger dari besokan adalah. Nah itu kisah kada beneran tapi nya. Itu daripada diantaranya adalah tamu kita layani dengan baik. Nah karena itu mendatangkan rahmat ke rumah kita dan itu bahagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya adalah fadilatnya memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Apalagi di dalam keluarga kita kan berumah tangga ada anak, ada istri, keluarga yang baik, keluarga mawaddah, rahmah, sakinah. Ini kan sering disebut-sebutkan ketika orang bernikahan kan. Mudah-mudahan jika kedua mempelai menjadi keluarga mawaddah, rahmah, sakinah. Dan kan kadang-kadang kan protokol aja kadang-kadang menyambat, kadang-kadang jangan tahu juga artinya. Bisa menyambat danaham. Kan ini kan kadang-kadang kan mawaddah itu artinya keluarga yang lemah lembut, itu mawaddah. Kebiasaannya mawaddah ini dipakai orang yang lagi hanyar kawin nih. Itu mawaddah kebanyakannya yang banyak dipakai. Artinya banyak lemah lembut, lawan bini nah hanyar kawin nih kan. Mangiyam aja kadang-kadang beeyang nih kan. Anu yang aja. Anu aai aja, anu bangai aja, nah tak bangai tersalah-salah ya nak. Nah ini kadang-kadang lah, aturnya sampai ke Tuhan apa ngaturnya tuh lah. Ini lagi hanyar benaham, bini tasipak tunggul aja mana. Sakit tayang aja lagi hanyar. Orang sampai nangkat Tuhan sampai berenak 2-3. Ini bini taburusuk haji bamamai. Ya sudah tua kemana-mana kemana kali itu hutah aja. Orang tak harus mawaddahnya tetap. Kasih sayang. Nah ketika sudah tuhaan anak dan nalan kadang-kadang las ada yang sudah balain. Nah tuh kurang mawaddahnya. Nah sama pada tuhaan ya kan. Nah sama pada Tuhan nah sikong kadang-kadang pina uyoh nah jadi kaya kan. Nah bini jadi nini karena tuh rahmah banyak kasih sayang. Kadang-kadang mengiaunya gini kada ayang lagi kan. Kai kadang-kadang anu kayai ujan nang bini kan anu ini ya kalau kabarong jangan kadang-kadang kan tapi di situ rahmah jangan bahual lagi sama pada Tuhan nih kan saling menyayangi kan kadang-kadang nalaki nang memahatiakan kai mahatiakan lawan nini mahatiakan lawan kai nah itu kadang-kadang kan banyak rahmah nih dalam keluarga banyak ibadah banyak berbuat baik jangan sama pada Tuhan makin bahual makin jangan bertengkar lagi banyak rahmah sudah banyak ibadah kadang-kadang kai ini mahatiakan benar lawan ini pokoknya kemana-mana kayak itu ada tuh nang dibarakat tak apabila ke warung bukan wadai mahatiakan benar lawan lawan ini pun kadang-kadang mahatiakan pulang lawan kayak jangan salah lawan sebagian karena garing ujian ini kan nah itu diantaranya nya gawin beano nih bakabun kayak ini jadi dibawa orang panataran tuh tika benjar nah saminggo lah berembe tuntong dibawa orang kamol kayak ini rumbungan bubuan bakabun nya dapat uang sako kan anak mencari oleh-oleh. Nah jadi kayak ini sampai di mall ini bingung juga pangkai ini gesan nang apa oleh-oleh gesan ini nih. Jadi paksa manalipun hulu lawan ini anu di rumah. Anu nih ini kami tontong udah pelatihan nih bakabon dibawa orang ke mall. Hendak menukar napa nih nah anggaran lakon nang pina tapakai nih. Jadi jeneng ini di benua nih malah kain apa alah nih nang kagenangan nang pian kagenangan nih. Rupanya nih tadi kagenangan kada napa kagenangan biha habis. Nah jadi ini biha aja gen ayo jak kae. Nah bingung kai mencari toko betu jurulang tuh ganabana tokonya bingung kai memilih nah apanya macam-macam miliknya kan nonggan halus nang sadang nah habang na hijau nang berinda nang kada berinda nang bamong kada bingung kai linggang di anu di toko di mall deh nang tukang mall bisa juga anu namati kai gesan bini pian nah inggih ja kai cuma aku nih bingung ja kai mana nang pina sadang nih
nyenang berdagang nih anak payu juga nang miriknya nang kayak apa kayak nang sadang aja ya kayak ulun betakon nah hujan nang tukang dagang nomornya beda banget nih pian tadi bihainya teteh nah hikam jakai aku kan ingat betah aku 6 nomor di banyak nih nah umalah jak aja pada dagang ini ngalih banaram nih kayak itu hakayana pian duduk di kursi di muka toko nih nah liatin nang lalu lalang kaholo kahilir tuh nah mana bila aku kurang lebih lawan bini pian bingung kayak berpuluh-puluh menit holingan kadang samanya nang kurus lain, nang lamak lain, nang pancau lain, naranda lain. Pak aja tukang dagang ini kan kayak apa bini pian nih, kadang samanya jakai na bingung kumilih nang kaholo kahilir nih kadang samanya. Pak aja tukang dagang nih kali bani maka hendak payu juga. Kayak ini pulang kayak nah, kita ibadah kabuh pulang kayak lah, nang kayak apa gena-genanya nih, kayak kastila kayak organalan aja kayak. Pak jangan bilang dagang nih, kalau kayak apa kah? Masih kegenalan aja kayak malah nah kayak apa nih kayak hindalo kayak nah pas dia kayak hindalo tapi hindalo bededel nyatuh udah kisah atau telah masuk bikin mengantuk nih pemirsa nih nah itu diantaranya menghadiahkan benar kayak mana tidak nah itu apabila sudah Tuhan kaina pulang nangaran sudah Tuhan nah itu kan ada penyakit beritan pinggang lintuhut asam urat darah tinggi kolesterol dan macam segala nih nah kadang-kadang kae na oyoh nine maharago kadang-kadang nine na oyoh kae nang maharago kadang-kadang oyoh berdua bagantian maharago nah di penyakit tadi rahmah kemudian apalagi sakinah apa itu sakinah tenang tentram damai susama pada Tuhan nang garing nang Tuhan jangan cariwet ya benar sudah Tuhan aja cariwet cobain olah nang maharago banyak bersabar nah kadang-kadang nang garing nang sudah Tuhan jangan pina cariwet macam-macam salah bersalah beri maras nang maharago harus sabar juga nah itu bang diantaranya nih harus sabar jangan gegerunum kadang-kadang kan karena sudah Tuhan ini lior ubah ya sudah Tuhan ya salah bakal besok lagi baru makan ditawarin ini aja bilang beruling aja 2 hari udah nah lontong indah jangan sate ya indah gedu-gedu indah ayam pinyet indah ayam geprek bang indah wong Solo bang indah kali juam indah juga pah aja nang bini nih mau benak kayak ini nah ubah makin Tuhan makin ubah liur rupanya 2 hari itu muyak hujan nang bini dia akan bini tapi ini ya aja kayak pah itu nang ubah liur ya nah ini kadang-kadang banyak bersabar tadi kan banyak bersabar kadang-kadang tukarakan nam jawade besokannya apa-apa kah aja tukarakan untuk nah jadi aku nak pais nah ini kadang-kadang banyak bersabar diantara semuanya jadi amal ibadah itu tuntunan di dalam Islam untuk kehidupan kita diantaranya pedoman hidup dan asifah artinya apa sehat dunia akhirat sehingga kita dengan pedoman-pedoman wahyu Allah yang di dalam Quran dan syariat Rasulullah sehingga membawa manfaat kita keselamatan dunia dan sampai ke akhirat dalam kesempatan ini Gemar Ramadan yang ulun hormati pemirsa yang budiman mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan menjadi manfaat bagi kita dan kesemuanya dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dosa-dosa kita dapat ampunan sehingga kita mendapat keselamatan dunia akhirat sampai di sini mudah ada manfaat ulun sadaya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi yang telah Ustadz sampaikan. Tapi masih ada beberapa hal yang masih belum jelas nih Pak Ustadz. Boleh kita berbincang ya Ustadz? Boleh. Mau bertanya nih Ustadz, kenapa bisa Al-Quran dijadikan pedoman hidup kita, bukan kitab yang lain? Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Al-Quran bisa dijadikan pedoman hidup yang lain, bukan kitab yang lain. Karena kitab yang lain itu memang sudah iya, pas, tapi Al-Quran lah untuk penyempurna semua itu. Nah, baik yang kitab-kitab terdahulu, baik yang namanya Injil, Taurat, Zabur, itu semuanya sesuai. Lalu disempurnakan oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran itulah menjadi pedoman kehidupan kita yang membawa aturan-aturan syariat yang luar biasa sehingga di dalam kehidupan kita diatur oleh syariat
agama dengan pedoman-pedoman Al-Quran ini sangat luar biasa, yang sesuai itu kita syukuri sebagai umat Rasulullah dan sebagai seorang muslim. Tuh kira-kira. Oh, okay. Ada lagi nih Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz cara pengaplikasian Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Okay. Ya, terima kasih. Bagaimana cara supaya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan syariat tuntutan agama. Ini semuanya adalah bahagian daripada tuntutan agama yang sebenarnya wajib kita laksanakan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita mengamalkan kadang-kadang agak berat, agak susah. Kenapa? Karena gangguan penghalang kita sangat banyak, ujiannya sangat banyak, baik berupa itu yang namanya nafsu duniawi yang dibawa oleh iblis dan syaitan, sehingga kita perlu itu perlawanan yang luar biasa untuk menanggulangi nafsu kita, karena jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Jihad yang paling susah adalah menahan hawa nafsu, ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Baiklah pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada tema hari ini adalah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersyukur, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena dalam Al-Quran sudah diatur oleh syariat, dari bangun tidur hingga urusan lainnya, yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia. Terima kasih pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, semoga Gemar Ramadan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Sampai bertemu lagi di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Rinanda Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.